Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Tia Delia Fauzia selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Untuk materi yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling Islami. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Fitri Laila Sari sebagai pemateri 1. Yang kedua, ada Sadiana sebagai pemateri 2. Yang ketiga, ada Siti Husni Ahdiati sebagai pemateri 3. Dan yang keempat, ada Bayu Pamungkas sebagai notulen. Terima kasih. Silahkan untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Saudari Fitri Laila Sari untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materi yang berjudul tentang konsep dasar bimbingan dan konseling Islami. Langsung saja ke pengertian bimbingan dan konseling Islami. Bimbingan dan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien, baik secara individu atau kelompok, agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan menjalani kehidupan dengan baik dan lancar, memperoleh kebahagiaan sesuai dengan tuntunan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan bimbingan dan konseling Islami. Tujuan konseling Islami adalah membantu seseorang mengambil keputusan dan membantunya menyusun rencana guna melaksanakan keputusan tersebut. Dengan kompetisi tersebut, ia bertindak atau berbuat sesuatu yang konstruktif sesuai dengan perilaku yang didasarkan atas ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada juga tujuan khususnya yaitu adalah membantu individu dan memelihara serta mengembangkan situasi dan kondisi yang menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi orang lain dan dirinya sendiri. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan konseling Islam menurut Muhammad Surya. Di sini ada 6 poin. 1. Agar individu memiliki kemampuan intelektual yang diperlukan dalam pekerjaan dan karirnya. 2. Agar memiliki kemampuan dan pemahaman pengadilan dan penghargaan dan pengarahan diri. 3. Agar memiliki pengetahuan atau informasi tentang lingkungan. 4. Agar mampu berinteraksi dengan orang lain. 5. Agar mampu mengetahui masalah-masalah kehidupan sehari-hari. 6. Agar dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan kaidah-kaidah ajaran Islam yang berkaitan dengan pekerjaan dan karir. Latar belakang bimbingan dan konseling Islam. Manusia pada dasarnya baik dan diciptakan Allah sesuai dengan fitrahnya. Tetapi apabila tidak ada upaya-upaya untuk mempertahankannya, dapat menjadi buruk dan bahkan menggeser manusia dari derajat yang tertinggi menjadi derajat yang terendah. Apabila dirinci menurut Faqih, di sini ada 6 rincian. Yang pertama, dari segi jasmaniah. Manusia memiliki kebutuhan jasmaniah yang harus dipenuhi, misal minum, makan, pakaian, menghirup udara, tempat tinggal, dan sebagainya. Dari segi rohaniah, manusia juga memerlukan kebutuhan rohaniah yang harus dipenuhi seperti pendengaran, penglihatan, dan kalbu atau cipta, rasa, dan karsa manusia. Dari sudut individu, manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, makhluk Allah. Allah menciptakan makhluknya termasuk manusia dengan ukuran yang baik,
serta memiliki perbedaan ukuran antara yang satu dengan yang lainnya. Dari segi sosial, manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi budaya, manusia harus membudayakan alam sekitarnya untuk keperluan hidupnya, biologis, sosial maupun spiritual, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dari segi agama, agama adalah wahyu Allah yang diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam prakteknya banyak muncul perbedaan-perbedaan penafsiran, pemahaman, dan sampai pada amalan atau aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri 3, saya akan membahas tentang landasan bimbingan dan konseling Islami. Bimbingan dan konseling Islami berlandaskan kepada landasan atau dasar yang menjadi sumber segala sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling Islami berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasul atau Al-Hadis. Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling Islami harus dimulai dari hakikat diciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidang garap bimbingan dan konseling Islami. Kegiatan bimbingan dan konseling merupakan suatu bentuk 3 dimensi dari subunsur. Poin pertama ada bidang bimbingan, poin kedua jenis layanan, dan poin ketiga ada kegiatan pendukung. Yang selanjutnya, bidang bimbingan itu terdiri dari 4 poin. Poin pertama ada bidang bimbingan pribadi, yang kedua ada bidang bimbingan sosial, ketiga ada bidang bimbingan belajar, dan keempat ada bimbingan karir. Asas-asas bimbingan konseling dan Islami. Asas-asas bimbingan dan konseling Islami bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan landasan filosofis dan landasan keimanan yang meliputi 1. Kebahagiaan dunia dan akhirat, 2. Fitrah, 3. Lillahi ta'ala, 4. Bimbingan seumur hidup, 5. Kesatuan jasmaniyah rohaniyah, 6. Keseimbangan rohaniyah, 7. Kemajuan individu, 8. Sosialitas manusia, 9. Kekhalifahan manusia, 10. Keselarasan dan keadilan, 11. Pembinaan akhlakul karimah, 12. Kasih sayang, 13. Saling menghargai dan menghormati, 14. Musyawarah, dan yang terakhir ke-15 ada ke. Itu yang bisa saya paparkan dari poin yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan rekan-rekan semua. Nasrul minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya persilahkan untuk kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan dari audien. Kepada audien mohon untuk diperhatikan. Untuk kesimpulannya, bimbingan dan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien, baik secara individu atau kelompok, agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan menjalankan kehidupan dengan baik dan lancar, memperoleh kebahagiaan sesuai dengan tuntutan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tujuan bimbingan konseling Islam dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah bantuan individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup ini, dunia dan akhirat.
Tujuan khususnya adalah membantu individu dan memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi orang lain dan dirinya. Terima kasih. Saya persilahkan untuk kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan dari audien. Kepada audien mohon untuk diperhatikan. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.